Halo, selamat datang di video saya. Perkenalkan, nama saya Delsan Aksel Candiasa. Saya adalah salah seorang mahasiswa Teknik Informatika di Institut Teknologi Bandung. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai penerapan algoritma backtracking untuk mengoptimasi penanganan kasus COVID-19 di Kota Makassar. Pertama-tama, mari kita lihat kondisi persebaran COVID-19 di Kota Makassar sekarang. Tampak bahwa selama 5 bulan terakhir ini, terjadi peningkatan jumlah suspek dan konfirmasi pasien COVID-19 sebesar kurang lebih 3 kali lipat di setiap kecamatannya di Kota Makassar. Hal ini tentu memberi efek kejut bagi para tenaga kesehatan mengingat tingkat penyebaran COVID-19 yang sangat cepat, sehingga perlu ditangani secepat dan seefisien mungkin. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa mengoptimasi penanganan kasus COVID-19 di Kota Makassar. Salah satu solusi untuk membantu mengoptimasi penanganan kasus COVID-19 di Kota Makassar itu sendiri adalah dalam penentuan jumlah dan lokasi rumah sakit rujukan COVID-19. Nah, sehingga setiap kasus COVID-19 dapat ditangani dengan cepat. Karena penentuan jumlah dan penempatan rumah sakit rujukan COVID-19 yang tepat tentu akan meningkatkan aksesibilitas masyarakat. Lalu, bagaimana algoritma backtracking bisa membantu mengoptimasi penanganan kasus COVID-19 di Kota Makassar? Nah, sebelum itu mari kita berkenalan dengan algoritma backtracking. Algoritma backtracking atau konsep backtracking itu sendiri sudah ada sejak tahun 1950 yang diperkenalkan oleh D.H. Lehmer yang kemudian diuraikan secara umum oleh R.J. Walker, Golomb, dan Baumert. Nah, algoritma backtracking ini merupakan perbaikan dari exhaustive search. Sebelum itu, exhaustive search adalah metode pencarian solusi dari seluruh kemungkinan solusi yang ada dan dilakukan secara brute force. Nah, backtracking merupakan perbaikan dari exhaustive search karena hanya pilihan yang mengarah ke solusi saja yang dieksplorasi atau dilanjutkan pencariannya. Nah, terdapat pula 3 properti dari algoritma backtracking, yaitu solusi persoalan. Nah, solusi persoalan algoritma backtracking biasanya dinyatakan dalam vektor n-tuple, di mana setiap elemen vektor menyatakan pilihan yang dipilih untuk setiap status atau tahapan dalam backtracking. Yang kedua adalah fungsi pembangkit. Nah, fungsi pembangkit ini adalah fungsi untuk membangkitkan pilihan solusi yang mungkin di setiap tahapan backtracking. Nah, yang terakhir adalah fungsi pembatas. Fungsi pembatas adalah fungsi untuk membatasi setiap pilihan agar pilihan tersebut atau pilihan yang akan kita pilih bisa terus mengarah ke solusi. Nah, untuk prinsip pencarian solusinya itu sendiri adalah membangkitkan simpul-simpul status sehingga menghasilkan lintasan dari akar ke daun. Nah, untuk lebih jelasnya akan dijelaskan pada slide berikutnya. Nah, berikut lanjutan dari prinsip pencarian solusi pada slide sebelumnya. Sebelum itu, mari berkenalan dengan berbagai jenis simpul yang ada dalam algoritma backtracking. Yang pertama yaitu simpul hidup, yang merupakan simpul-simpul yang sudah dibangkitkan dengan menggunakan fungsi pembangkit. Nah, berikutnya adalah simpul expand, yang merupakan simpul hidup yang sedang diperluas. Nah, yang terakhir ada simpul mati, di mana simpul mati ini adalah simpul expand yang dimatikan karena simpul expand tersebut tidak mengarah ke solusi. Nah, itu berlanjut ke menyeleksi simpul expand. Jika lintasan yang sedang dibentuk tidak mengarah ke solusi, maka simpul expand tersebut dimatikan sehingga menjadi simpul mati. Nah, adapun fungsi untuk mematikan simpul expand tersebut disebut fungsi pembatas. Nah, proses backtrack di mana? Nah, proses backtrack itu terjadi jika pembentukan lintasan berakhir dengan simpul mati, sehingga proses pencarian backtrack akan dilakukan pada aras di atasnya atau pada simpul parent-nya. Nah, kapan selesainya? Nah, algoritma backtracking itu selesai ketika pencarian itu telah sampai pada goal node. Jadi pencarian itu diteruskan dengan terus-terus membangkitkan simpul anak dan melakukan backtracking jika simpul anaknya itu merupakan simpul mati. Nah, pencarian itu dihentikan kalau sudah sampai ke goal node tadi. Nah, tentu kalian pernah mendengar mengenai persoalan pewarnaan graf. Nah, secara garis besar, persoalan pewarnaan graf itu adalah bagaimana kita mewarnai setiap simpul dalam graf G sedemikian rupa sehingga tidak ada simpul bertetanggaan dalam graf yang memiliki warna yang sama. Nah, bisa dilihat contoh hasil pewarnaan graf pada ilustrasi berikut. Nah, salah satu penyelesaian dari persoalan pewarnaan graf adalah dengan menggunakan pendekatan algoritma backtracking. Nah, pertama-tama, mari kita definisikan himpunan solusinya. Nah, himpunan solusinya dinyatakan sebagai vektor X dengan n-tuple, di mana X adalah X1, X2, X3 sampai Xn, dan Xi adalah elemen 1, 2, hingga M. Nah, N di sini adalah jumlah simpul dalam graf,
dan M adalah jumlah warna yang mungkin diberikan pada setiap simpul. Nah, fungsi pembatasnya apa? Nah, ketika kita ingin mewarnai suatu simpul, tidak boleh ada tetangganya yang memiliki warna yang sama dengan warna simpul tersebut. Nah, itu fungsi pembatasnya. Jadi ketika kita ingin mewarnai suatu simpul, kita harus cek dulu simpul tetangganya ada nggak yang warnanya sama. Kalau ada berarti tidak boleh, berarti akan dimatikan simpul itu, pilihan itu akan dimatikan. Nah, kapan solusinya ditemukan? Solusi dari persoalan ini diperoleh ketika seluruh simpul dalam graf G berhasil diwarnai dan tidak melanggar fungsi pembatas. Lalu, apa hubungannya dengan optimasi penanganan kasus COVID-19 di Kota Makassar? Kita dapat menyusun setiap kecamatan di Kota Makassar ke dalam suatu graf tak berarah, lalu mewarnai graf tersebut. Lalu, sisi dalam graf menyatakan apa? Sisi dalam graf menyatakan relasi antar dua kecamatan di mana total jaraknya lebih besar dari rata jarak antar kecamatan di Kota Makassar, atau total pasien COVID-19 di kedua kecamatan tersebut lebih kecil dari rata pasien COVID-19 di setiap kecamatan di Kota Makassar. Nah, mungkin agak sulit dicerna ya. Nah, mengapa harus begitu? Agar ketika diwarnai, kecamatan yang memiliki jarak yang dekat satu sama lain dan total pasien COVID-19-nya lebih besar dari rata pasien COVID-19 di Kota Makassar, atau bisa dibilang area panas lah, itu dapat memiliki warna yang sama, yang sekaligus mengindikasikan bahwa diperlukan suatu rumah sakit rujukan COVID-19 yang bisa melayani pasien COVID-19 atau kasus COVID-19 di wilayah tersebut. Nah, setelah dibuatkan program algoritma backtrackingnya, tinggal kita uji deh. Nah, untuk pengujiannya itu sendiri dimulai dari M sama dengan 1 sampai dengan M sama dengan 5. Mengapa diujinya dari M sama dengan 1? Karena kita ingin mengetahui jumlah minimum rumah sakit rujukan COVID-19 sehingga bisa mengoptimasi penanganan kasus COVID-19 di Kota Makassar. Sehingga diujinya dari jumlah warna 1 sampai jumlah warna minimum sehingga terdapat solusi dari pengenalan grafnya. Nah, tampak bahwa terdapat solusi ketika M sama dengan 5 atau jumlah warna sama dengan 5. Sehingga dapat diketahui bahwa jumlah minimal rumah sakit rujukan untuk mengoptimasi penanganan kasus COVID-19 di Kota Makassar adalah sebanyak 5, di mana lokasinya harus berada di setiap wilayah di kecamatan yang warnanya sama. Nah, tampak pula bahwa kelima wilayah tersebut adalah yang pertama wilayah Biringkanaya dan Tamalandrea, kemudian wilayah Kecamatan Bontoala, Kecamatan Makassar, Mamajang, Mariso, dan Tamalate, kemudian wilayah Kecamatan Manggala, Panakukang, dan Rapocini, kemudian wilayah Kecamatan Sangkarang itu sendiri, kemudian yang terakhir adalah wilayah Kecamatan Tallo, Ujung Pandang, Ujung Tanah, dan Wajo. Nah, sekarang mari kita bandingkan dengan kenyataan di lapangan. Berikut daftar rumah sakit yang dirujuk oleh pemerintah Kota Makassar. Terdapat 7 dan tampak bahwa lokasinya itu berada di Kecamatan Mamajang, Tamalandrea, Biringkanaya, Makassar, dan Tamalate. Nah, dari segi jumlah, sudah cukup optimal dan bahkan melebihi dari hasil perhitungan kita sebelumnya. Nah, akan tetapi masih terdapat 3 wilayah yang belum memiliki rumah sakit rujukan di dekatnya. Nah, adapun ketiga wilayah tersebut, jika kita lihat pada slide sebelumnya, adalah wilayah Kecamatan Manggala, Panakukang, dan Rapocini, kemudian wilayah Kecamatan Sangkarang, dan terakhir adalah wilayah Kecamatan Tallo, Ujung Pandang, Ujung Tanah, dan Wajo. Nah, oleh sebab itu akan direkomendasikan beberapa rumah sakit rujukan yang perlu ditambahkan. Nah, rumah sakit rujukan ini sudah disesuaikan dengan wilayah-wilayah yang belum memiliki rumah sakit rujukan. Nah, yang pertama yaitu Rumah Sakit Restelina yang ada di Kecamatan Panakukang, kemudian Rumah Sakit Hermina yang ada di Kecamatan Manggala, Rumah Sakit Islam Faisal di Rapocini, Rumah Sakit Stella Maris di Ujung Pandang, Rumah Sakit Akademis Jauri Yusuf Putra di Kecamatan Wajo, dan untuk wilayah di Kecamatan Sangkarang, karena lokasinya yang berada di luar Pulau Sulawesi, bisa diselesaikan dengan mengirim beberapa orang tenaga kesehatan untuk menangani masalah COVID-19 di sana, tentu dengan protokol yang ketat dan yang berlaku. Nah, kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah persoalan optimasi penanganan COVID-19 di Kota Makassar dapat diselesaikan dengan menggunakan pewarnaan graf dengan pendekatan algoritma backtracking. Nah, harapannya salah satu solusi ini bisa menjadi masukan bagi pemerintah Kota Makassar sehingga bisa lebih menangani kasus COVID-19 di Kota Makassar dengan lebih efisien.
Sekian penjelasan saya ingin memohon maaf apabila terdapat salah ucap atau misinformasi terkait penjelasan saya sebelumnya, dan saya ingin mengucapkan limpah terima kasih kepada Anda sekalian karena sudah mau menonton video saya sampai akhir. Harapan saya semoga video saya ini bisa bermanfaat dan bisa menjadi bahan acuan bagi Anda yang ingin belajar mengenai algoritma backtracking. Sekian dan terima kasih.